16 tuh saya B. Berapa tuh perbandingan? Nah, katanya kan apa? Ada pendengar yang diam, tipenya nol. Saat sumbernya mendekat, berarti PS-nya nanti itu min, dan saat menjauh PS-nya plus. Jadi ada perbandingan FP1 banding FP2. Ya. FP2 sama dengan P plus PP per P min PS, P plus PP, P plus PS saat menjauh kan. Menjauh kan plus kan. Nah, ini P-nya sama dengan X, sumber bunyi. Kecepatan sumber bunyi berarti PS. PS-nya sama dengan A. Ya. Nah, berarti P-nya kan X. X plus 0 per X min A per X plus 0 per X plus A. Ya kan? Yap. X plus 0 apa? X. X per X min A per X per X plus A. Ya kan? Sama dengan X min A dikali X plus A per X. Coret-coret jadi X plus A Oke. per, Oke. bener nggak kamu? Benar. Terus yang mana lagi tuh? Udah belum yang sisanya? Eh, 26. Bapak kemarin nyuruh saya ngerjain nomor 26. Apa 26 udah ya? 26 udah, Deng. Iya, saya udah ngerjain nomor 26 juga. 16, 27, 29, 30 nih. Coba kerjain dulu deh. Oke. Ini ada Yap. berarti, oh ini VP-nya 10, PS-nya 0. Berbunyi yang diam kan? Ini V-nya 680 kan? Eh, berbunyi F-nya 680. Oke, berarti FP saat mendekat per FP saat menjauh kan? Saat sumber Yap. mendekati sumber atau menjauhi sumber. Menjauhi. Ini rumusnya P saat mendekat berarti plus VP kan? Iya. Bagi P mau plus mau PS, mau min juga terserah kan? Karena dia diam. Nggak pengaruh kan? P min VP per P plus PS kan? Ini dikali FS. Bapak saya dapat nih F kayaknya. berapa tuh? Bentar. Kan FS-nya sama kan? Frekuensi sumbernya kan? Iya. Coret. P-nya berapa? 340 plus 10 per, eh, 340 min 10 kan? Ini kan coret ya? Sama ini coret. Ya kan? Iya. 350 per Tiga, tiga, 30, 35 per tiga, tiga.
Saya ngitung satu-satu, Pak. Atau tuh ini aja nggak apa diperbandingkan. Karena ada perbandingan kan tuh coret-coret ya. Biar cepet ya, Pak. Kan kondisinya ya. Yang sama, B-nya juga sama. Kalau sama iya. Berarti ya Oke. Saya dapetnya 20, Pak. 20 ya. Coba mulut Manda berarti ini FS-nya 400. IP-nya. Hmm. Oh, ditanya PS ya. Yap. SPP-nya 0. Oke. Menjauhi. Jauhi berarti P plus PS kan kali FS. 375, 300, tambah 0, 100 tambah P kali 400. 375 bagi 400 ya. Yap. 400, 375 bagi 400. 1.200 ya deh. Sama-sama dibagi 25. 16. 400 bagi 25. 15. 15. 15 sama 100. 1, 20. Naik. Oh iya benar. 320. 300 plus P. P-nya. P-nya 20 ya. Yap. Saya dapetnya 20. Oke. Lanjut. Nomor 30. Oke. S. Berarti ini kan Saya dapat 90, Pak. 90. Oke, mantap. Udah bisa berarti ya. Tapi lama saya ngerjainnya. Hmm, Saya ngerjainnya lama. 335. Terus ini apa? PP. Iya, makanya harus terbiasa. Kalau misalnya fisika MTK tuh nggak bisa sekali belajar. Kamu harus ngulang. Bapak, kayaknya saya tuh Pergi. emang lama deh kalau ngitung. Karena kebiasaan pakai apa namanya? Kalkulator, kalkulator. Iya dulu. Terus kan angkanya selalu bagus kan. Jadi kalau ini kan gede-gede jadi susah lama, Pak. Frekuensi bunyi di udara. P. Mendekati atau bukan? Mobil mendekati. Dekati. P plus V P kan? Ya. Kalau menaranya apa? Dengan kelajuan. Min berarti kan? Ya. Kita mendekati. 670. I-nya berapa tuh? 335 plus berapa PP-nya? Ya, ada nggak sih PP-nya? Oh, menara mobil. Berarti kecepatannya ini ya. Menaranya diam kan ya? Iya. Berarti ini Y gitu ya. 340 min PS.
PS-nya berapa? Nol kan? Gitu. HP-nya Bapak 720, tiga tiga empat puluh dari mana, Pak? 335, 335. Oh, Ini berat 720. Berapa jawabannya ini? Kamu udah dapat ini? 90 kan? yep. Ini gak bisa. Terus 31, 32, 33 fotoin aja ya. Oke, Pak. Biar cepat periksanya. Saya udah download WA nih, Pak. Mantap. Kan kan bisa langsung gini kan? Jadi sembarangan 20 sin kan 200 PT min PX kan? Ini Omega, ini K gitu kan? Iya. Berarti P-nya sebenarnya apa? Omega bagi K kan? 200 Pi dibagi Pi. Udah gitu dong. 200 jadinya. Ya. Oh, bisa Omega dibagi K doang, Pak, langsung. Oh iya, ding, bener Nah, ya? Oke. buah balok bermasa 6 kilogram diletakkan. Berarti M-nya ya ini ya. Oke, ini M-nya 6 kilogram. Kemudian gayanya berapa? 50 Newton. Koefisien gesekan statisnya 0,6, kinematisnya 0,4. Terus apa lagi? Tan theta. Tan tetanya 3/4. Berarti sin theta berapa? Harus pakai triple Pitagoras ya, Pak? Ini kan, tan itu kan desa kan? Iya. Berarti Desa. berarti 3/5 ya, Pak? 3, 4, 5. Sinnya itu berarti 3/5. Cosnya 4/5. G-nya 10. Oke. Nah, terus ditanya apa tuh? Hmm. Besar gaya kontak balok dan meja adalah, oh, ini kalau di apa? Didorong nih. Kalau dibuat gaya-gayanya maka ini ke sini itu didorong ke bawah gitu ya maksudnya. Dan ke bawah berarti kan. Ini FY, ini FX, kemudian ini W-nya, ini N-nya. N itu gaya normal. Gaya yang terurus terhadap bidang ini N, ini W. Nah, kemudian ya kita buat dulu cari sigma FX-nya dulu ya. Sigma FX sama dengan apa? Terus abis itu ada gaya apa lagi di sini? Ada gaya gesek kan F, F gaya gesek. Nah, ini gaya gesek. Balok ini apa? Balok ini kan tidak akan bergerak ke atas ke bawah kan? Hmm. Maka sigma FY-nya, sumbu vertikalnya sigma FY sama dengan 0. Artinya gaya-gaya yang bekerja terhadap sumbu Y berarti apa? Nah ini sama ini kan? Hmm. Gaya pada sumbu Y yang ke atas ke bawah.
Nah, berarti apa nih di sini? N, N-nya ke atas plus, min W, min FY sama dengan nol. Artinya N sama dengan W tambah FY. Kayak normalnya. Ya. Nah, Oke. W-nya berapa? W-nya itu M kali G, F-nya itu apa? F dikali sin theta. Kenapa pakainya sin, Pak? Kalau dia apa, ada dua sudut ini, terhadap X dia pakainya cos, Oh, oke 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 terhadap oke. B dia pakainya sin, Oke oke. F sin theta. Oke. Kemudian apa M kali G? M-nya kan 6, 6 kali 10 ditambah F, F-nya 50 sin theta, 3/5. 60 ditambah 30 berapa? 90. Gitu. Ya kan? Nah, sekarang ini FX-nya berapa tuh? Berarti Sekarang pakai F cos ya, cari Pak? FS, gaya-gaya, gaya geseknya. Gaya geseknya itu adalah Oh, nu dikali N. Nu-nya apa? Nu S tuh. 0,6. 0,6 dikali N. N-nya berapa? 90. 0,6 kali 90 berapa? 54 kan? Ya. Iya. Nah, terus gini. Berarti gaya kontak bola terhadap meja itu 54 sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat. Kita cek FX-nya. FX-nya itu apa? FX-nya berapa tuh? FX sama dengan berapa? F cos theta. F cos theta kan? Fx sama dengan F cos theta. F-nya berapa? 50. 50 dikali cos theta. 4/5 berapa? Hmm, 40 Newton kan? Ya kan? iya. Artinya gaya geseknya, gaya dorongnya nih, ini kan terhadap sumbu X ini kan? Ini sama ini kan? Terhadap sumbu X. Hmm. Artinya kalau gaya berangkatnya ini adalah 40, sedangkan gesekannya 54 Newton, berarti benda itu bergerak nggak? Enggak. Kan Fx-nya lebih kecil daripada Fs, artinya benda tetap diam kan? Hmm. Benda tidak bergerak. Berarti gaya geseknya harus lebih besar ya, Pak? Gaya dorongnya ini, Oh, gaya gaya, dorongnya. Ya, artinya benar-benar. tidak bergerak. Nah, maka gaya kontaknya ya ini, Fx-nya ini 54. Kan ditanya gaya kontak kan? Hmm. Nah, gaya kontaknya sama dengan Fs sama dengan, 54. iya. Berarti nyari gaya normal dulu ya, Pak? Betul, gaya normal. Memang ini harus dari dasarnya dulu nih. Dasarnya itu hukum Newton namanya. Pak, itu tuh mu K itu apa, Pak? Nah, ketika dia itu bendanya bergerak, misalnya Fs-nya itu jika benda bergerak, biasanya yang ditanya percepatannya. Oke. Jika benda bergerak, ya, benda bergerak, yang ditanya percepatan. Kecepatan itu A. Nah, jika benda bergerak, yang dipakai gaya geseknya, gaya gesek itu yang tadi ya, Hmm. adalah gaya gesek kinetis. Adalah si nu K ini. Jadi FK-nya ini sama dengan nu K dikali N. Jadi tetap mencari N-nya juga. Ya, berarti saat benda bergerak, kalau ditanyanya percepatan, N-nya tuh yang gaya normal tadi, Pak. nah, betul. Oke. Jadi, kan ada status ada kinetis. Kinetis itu kan gerak kan. Pada saat bendanya bergerak yang dipakai yang ini. F sama dengan nu K kali N. Berarti FK-nya berapa?
Tadi MK-nya yoga kalian kan? Iya, Yoganya berapa? 0,6. 0,4 kan? Oh iya, 0,4 kali 90. Dengan 36. Ya nggak? Iya. Nah, ini Hmm. jika benar misalnya gini, F-nya itu fx-nya misalnya berapa ya? Misal F-nya itu tadi berapa? Ini kan 50 terlalu kecil 100 ya 100. Maka fx-nya berapa? F kali cos theta kan Hmm. 100 kali 4/5 berapa? Hmm. 80. Ya nggak? Iya. Nah, maka sigma fx-nya ini rumus F apa? M kali A kan? Ya. Sigma fx sama dengan M kali A. Maka gaya-gaya ini, Hah? nah, Gimana ya, Pak? Sigma efek sama dengan? rumus hukum Newton. Ingat nggak rumus hukum Newton? Hukum 2 Newton. M sama dengan M kali A kan? M kali A. Masih ingat nggak? Hukum 2 Newton. Enggak ingat Pak. Sumpah. Nah, kan M sama dengan M kali A kan? Ya nggak? M sama dengan M kali A berarti sigma F-nya berapa? Gaya-gaya pada sumbu X. Ada Fx, ada dikurang F kan? Karena arahnya berlawanan. Ya, oke. Ya nggak? Yap. M dikali A. Jadi kan kata ini kalau dia bergerak, pasti yang ditanya adalah si A-nya. Yang ditanya A. Berarti berapa? 80 dikurang FK-nya 36 sama dengan M-nya berapa tadi? 6. 6 kali A kan? 80 kurang 36 berapa? 44. Sama dengan 6. Hanya 44 per 6 bagi 2, 22 per 3. Atau berapa tuh? 22 bagi 3? 7 komaan. 7,33. Iya. Nah gitu. Nah, mereka kata apa? Bendanya bergerak. Benda bergerak itu artinya apa? Tadi dikatakan benda bergerak apa ketika? Gaya dorongnya lebih besar. Nah, jika tadi fx-nya ini lebih besar daripada si fs. Paham nggak? Kalau benda bermasa 6 kilogram ditempatkan di meja horizontal nih. Mm-mm. Berarti tadi kan gayanya dia tuh nggak punya gaya kan? Dia tuh hanya plok gini doang kan? Ya. Nah, dari sini, dari benda polos ini, kita harus bisa menggambar diagram-diagram gayanya, Oke. garis-garis Sampai gayanya. situ paham. Apa ini tadi, ya kan? Unsur ini artinya gini, gaya yang terhadap bidang itu gaya normal. Oke. Kemudian ada gaya karena dia membentuk sudut nih, sudut theta, maka ke sini fx, ke bawahnya di itu dia fg. Nah, kemudian gaya yang kalau dia berada di sebuah alas, maka ada juga gaya gaya beratnya nih, W. W-nya ini M kali G. Dan gaya yang membentuk sudut ada fx, ada fy. Fx ini gayanya terhadap horizontal, sedangkan fy gayanya gaya terhadap vertikalnya ke bawah. Makanya FX pakai cos ya, Pak? Fx ini pakai cos, fy pakai Ya. sin kali sin. Nah, ketika benda ini bergerak dan lantainya ini kasar, ya, kenapa kasar? Karena dia memiliki koefisien gesekan. Ada koefisien gesekan statis, ada koefisien gesekan kinetis. Benda bergerak ke kanan, maka gesekannya itu adalah ke kiri. Dia geseknya ke kiri nih. Paham ya? Paham. Sampai Nah, sini. udah kayak begini nih, udah kelihatan nih gaya-gaya apa saja yang bekerja gitu. Jadi paham nggak Jak kira-kira Jak? Hmm? Paham, Pak. Paham ya? Nah, masanya 60 kilogram, gaya dorongnya jadi 50 Newton,
Nah, benda ini akan bergerak, dikatakan bergerak ketika gaya dorong horizontalnya ini lebih besar daripada gaya gesekan statisnya. Gaya gesekan statisnya, Fs-nya ini. Nah, itu dikatakan bergerak. Ya, terus dari sini. Benda akan bergerak. Benda akan bergerak jika F-nya, F yang horizontalnya ini, Fx ini lebih besar daripada gesekan statis. Dan jika sudah bergerak, jika sudah bergerak, maka gaya gesek yang digunakan adalah gaya gesek kinetis. Atau si FK tadi. Oke. Ya. Tapi kalau soalnya kayak gini, FK-nya nggak usah dihitung kan, Pak? Bapak bilangnya tadi FS-nya aja. Untuk FK ini dia untuk mencari percepatan benda. Jadi harus Oke, bergerak tuh. oke, 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 oke. Paham ya? Nah, Berarti berarti FK-nya nggak usah saya ngerti-ngertiin banget kan, Pak? tapi perlu tahu juga ketika ditanyanya itu percepatan ya. Paham ya? Oke. Nih, seperti nomor 5 tuh ada tuh kayak gini tuh. Nomor 5 ada juga. Nah, udah ya. Hmm, terus habis itu apa? Kita menghitung sigma gaya, penjumlahan gaya-gaya. Di sini kan ada dua sumbu, ada sumbu Y, ada sumbu X gitu kan. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y ini gara-gara gaya-gaya vertikalnya ada N, ada W, ada FY. Gaya-gaya yang bekerja terhadap sumbu Y ini kan N, W, FY. Nah, N-nya ini ke arah mana? Ke arah atas. Sigma FY sama dengan nol. Kenapa nol? Karena apa? Benda ini nggak akan bergerak ke atas bawah. Ya, tidak, Oke. dia kan nggak diangkat. Maka gayanya pasti nol. Terus N-nya ke atas, dikurang W karena ke bawah. Dikurang FY karena ke bawah juga. Sama dengan nol. Maka N-nya apa? Beda ruas W-nya nih. W tambah FY. W itu apa Ini rumusnya? masih gaya netral tadi kan, Pak? Gaya normal. N itu Oh ya, gaya normal. normal. Gaya normal. Gaya kontak sebenarnya ya. N sama dengan W tambah FY. W-nya ini M kali G, FY-nya ini F sin theta. Oke. M kali G, M-nya tadi 6, G-nya 10, 6 kali 10, 60. F sin theta 50 kali sin theta-nya 3 per 5. 6 kali 10, 60. 50 kali 3 per 5, itu 30 kan. 60 tambah 30, 90. 90 Newton. Paham ya? Oke. Paham. Nah, oke, ini adalah gaya normal. Kayak itu gaya normal. Gaya normal. Nah, sekarang kenapa mencari gaya normal? Karena Fs dan Fk ini rumusnya adalah mu s dikali n untuk gesekan statis, untuk gesekan kinetis mu k dikali n. Mu itu koefisien gesekan tadi. Yang mana mu-nya di sini tadi adalah 0,6, kita kalikan dengan n. N-nya 90 ya. 0,6 kali 90 kan 54 ya. Nah, sekarang kamu bandingin sama si Fx-nya ini. Fx-nya berapa? Pakai yang F cos F tadi. kali cos theta. F-nya 50, cos theta-nya 45. Sebenarnya 40. Artinya apa? Gaya dorong ke depannya lebih kecil daripada gaya geseknya. Artinya bendanya tidak bergerak karena lebih besar gesekannya daripada gaya dorong ke depannya. Jadi ketika ini lebih kecil daripada ini, artinya benda nggak bergerak kan?
Iya. Nah, maka Bapak, kenapa yang dicari nggak FY aja? Kenapa nggak langsung FY aja dimasukin gitu? Kayak F sin theta langsung. Jadi langsung 50 kali sin theta. Nggak usah pakai si MG-MG-nya itu. Nggak bisa ya, Pak? enggak, FY itu apa? Gaya terhadap sumbu Y. Makanya yang tadi Bani bilang, gaya terhadap sumbu Y kan ada Oh. tiga nih. Ini apa berpengaruh semua. Oke deh, Pak. Sip. Yang pantang itu N sebenarnya ya, N. Oke. Paham ya? Paham. Jika bendanya bergerak, misalnya tadi, ini kan F-nya adalah 50 kan. Hmm. Misalnya Pak diganti F-nya 100 nih. Berarti Fx-nya itu kan F cos theta. 100 kali 4 per 5, 80. Ya kan? Nah, Fx-nya ini 80. Lebih besar daripada si Fs-nya. Artinya apa? Bendanya bergerak. Bergerak. Nah, kalau bendanya bergerak, artinya nanti ditanya percepatannya. Jika sudah bergerak, maka gaya gesek yang digunakan adalah gaya gesek kinetis. Oke, hitunglah gaya gesek kinetis. Fk sama dengan UK dikali N. U-nya 0,4, N-nya 90. Sebenarnya 36 kan? Nah, karena di sini nanti ada nomor kayak nomor 5 tuh. Ada tuh. F sama dengan M kali A berarti kan. Hukum Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Artinya apa? Sigma gaya yang bekerja terhadap sumbu X. Nih, yang horizontal ini kan. Ada Fx, ada F. Ya nggak? Fx sama F. Jadi Fx-nya 80. Yang dipakai adalah F-nya ini. Si FK-nya ini. Gaya geseknya. Kenapa? Tadi pengertiannya gaya gesek adalah apa? Bisa. Putarannya pencet. Ya, gaya yang FK itu adalah apa tadi? Gaya gesek ketika bendanya sudah mulai bergerak. Makanya pakai FK. Paham ya? Paham. Kalau Paham. kalau dianya masih lebih kecil, maka nggak akan bergerak bendanya. Berarti itu tergantung yang ditanya soal kan ya, Pak ya? Kalau kurang dengan 44. 44 sama dengan 4. Oke. Hanya 44 bagi 6 sama dengan 2 per 3 atau 7,33. Ini jika tadi apa? Jadi kan Pak ini mengganti ininya, bisa F-nya segini kan. Makanya segini. Paham ya? Eh, Ya, kira pertanyaan dulu Saya kan? mau nyatet dulu. Berarti itu nggak yang normal lagi kan, Pak ya? Ya, hitung gender lagi untuk mencari N. Berarti tinggal M kali G doang, Pak. Enggak, harus kamu bikin dulu ininya. Ini kan F. Kamu bikin gambarnya nggak? Ini kan F-nya. Oke. Ini karena nggak ada sudutnya, ini lebih mudah nih. Ini R, ini W, F, Iya. ini F. Nah, F-nya ini belum tahu nih F apa, statis atau kinetis. Ini F. Hmm. Berarti apa ya? Sigma FJ tadi kan sama dengan 0. Ya. Kemudian apa? Hmm. Gaya-gaya pada sembunyi berarti N dikurang W sama dengan 0. N sama dengan W sama dengan M kali G. M-nya 5, G-nya 10. Oke. 10. Nah, katanya apa? Gaya yang bekerja terhadap gaya gesek ya. Gaya gesek yang bekerja terhadap balok. Kan ada dua pilihan nih mau pakai ini US atau UK. Sekarang kita bandingin lagi. Gaya geseknya lebih besar atau lebih kecil? Kan F sama dengan U kali N. US kali N. Ya, US dikali N. US-nya itu berapa? 0,25 kan? Mm-mm. Pas per 4 dikali 50. Berapa tuh? 12,5. Ya, Paham, paham. apa?
F-nya, gaya geseknya lebih besar daripada gaya dorongnya. Artinya apa? Benda Tidak bergerak. tidak bergerak. Ya udah berarti gaya gesek yang dipakai yang mana? Gaya gesek ini statis. Ya. Nah, jika Fs-nya kurang dari F, yang digunakan gaya geseknya adalah FK, gaya gesek kinetis tadi. Paham nggak? Bentar. Pak, kan berarti gaya statisnya itu kan 12,5 Newton. Terus gaya dorongnya kan, nah, nggak di, 10. gaya dorongnya 10. Berarti bendanya nggak bergerak. Ya, iya. Kita nyari FK. Kenapa FK-nya nggak dicari, Pak? Karena udah kepatok ini. Tuh, karena Fs-nya 12,5 lebih dari apa? 10 kan? Ya, ya. Kalau misalnya F-nya kurang dari 10, baru kita cari FK. Jika Fs-nya kurang dari F, ya kan? Jadi Oke. dan yang Fs itu gaya gesek pada saat bendanya diam. Gaya gesek pada saat benda diam. Oh, oke. Diam kan? Bendanya kan? Pada Oke, saat oke. bendanya diam. Kalau FK adalah gaya gesek pada saat Bendanya bergerak. benda mulai bergerak. Oke, Pak. Paham, paham. Oke. Artinya itu F-nya, Fs-nya lebih besar daripada F kan? F ya. Benda tidak bergerak. Kalau benda tidak bergerak berarti percepatannya juga nol. Oh, Tidak bergerak. oke Pak. Ya, kecepatan limit X mendekati 1 dari 2X plus 1 per X plus 3. Limit kan sebenarnya mudah aja. Kalau dimasukinnya ini tidak 0 per 0, artinya langsung kamu substitusikan aja nih. Berarti 2 kali 1 tambah 1 kan? Tambah 1 per 1 tambah 3. 3 per 4 berarti ya. Nah, ini simpelnya gitu ya limit ya. Limit itu sebenarnya mensubstitusikan. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini, limit X mendekati 1 plus 3, ini X kuadrat plus X min 6. Oh, ininya diganti jadi min 3 deh. Tuh, gimana tuh? Kalau kamu disubstitusikan, ya, kalau kamu substitusikan X-nya min 3, kan tadi kan min 3, maka min 3 plus 3. Ini min 3 kuadrat tambah min 3 dikurang 6. 9 kurang 3 kurang 6 per 0. 0 per 0 kan? Ya, Ini namanya bentuk tak tentu kalau 0 per 0. Bentuk tak tentu artinya tidak boleh dia kayak gini. difaktorin dulu, Pak, berarti. Nah, berarti ada dua cara. Ya, kalau kayak gini artinya bisa difaktorkan. Nah, kan limit X mendekati minus 3
Faktornya jadi berapa? X plus 3 dikali hasilnya min 6 ditambah kali 1. X plus 3 X min 2 per X plus 3. Ya, ini kan dikali hasilnya min 6 ditambah hasilnya 1. 3 kali min 2, 3 tambah min 2. Gitu kan ya. Ini tinggal langsung coret kan. Ini jadinya apa? Limitnya tinggal apa? X mendekati min 3 dari X min 2. Artinya min 3 dikurang 2 sama dengan min 5. Ya. Oke, Pak. Nah, itu cara pertama. Cara kedua bisa juga diturunkan. Diturunkan. Ya. Ingat rumus turunan kan? Fx sama dengan Ax pangkat N. Maka F aksen X sama dengan A dikali N. X pangkat N min 1. Di rumus turunan. Diturunkan ya. Ya nggak? Berarti Ax pangkat N. Ini kalau kamu turunkan. Yang itu limit X mendekati min 3. Ini kalau diturunkan jadi apa? X kuadrat diturunkan jadi 2X. 1X diturunkan jadi apa? Jadi 1 min 6 diturunkan jadi 0. Jadi kalau nggak ada X-nya nih, diturunkan jadi 0. Itu ya. X plus 3 diturunkan jadi apa? Jadi sah. Satu. Eh, Berarti berapa nih? 2 kali min 3 ditambah 1 per 1. 2 kali min 3 min 6 ditambah 1 per 1 sama dengan min 5. Paham konsep turunannya ya? Jaki ngerti gak? Paham, Pak. Paham ya? Ini konsep turunan. Jadi kalau kamu nggak tahu faktorkan nih, nggak bisa difaktori nih, itu bisa pakai turunan. Itu salah satu untuk mengerjakan si limit ini. awalnya pakai turunan, tapi pakai turunannya nggak selesai. Nih, ini kalau turunin jadi apa? 2X. Ya, Ini kalau turunin X-nya hilang kan? ya, Min K plus 1 per 4x. 4X min 2. Mm. Itu kalau diturunin 0 ya X-nya. Ya, Masukin X-nya 1. 2 kali 1 min K min 1 per 4 kali 1 dikurang 2 sama dengan 6. 2 kali 1, 2. 2 dikurang 1, 1. mm, 1 min K berarti kan per 2 sama dengan 6. Min K sama dengan 2 kali 6 berapa? 12. 11. Udah pas. Joki ngerti gak ya? Itu K plus satunya nggak diturunin, Kak? Yang dalam Oh, kurung. ini dia kan seperti ini ya. Kayak misalnya K plus 1 kan dia satu paket ini K plus 1 X. Hmm, Ya nggak? Kayak misalnya 4X turun jadi apa? 4 kan? 4. Iya. Ini kan turun Oh, X iya. ini kan? Gitu. Oke, Pak. Dia bilang ya. Hendra ngerti ya? Ngerti, Bapak? Mantap. Tapi sebenarnya pakai pemfaktoran sama aja kan? Jawaban saya juga 12. Hmm. Ya, ya sederhana ya. Hmm. Bisa. Berapa jawabannya? Bentar, Pak. Sabar. Ayo. Dua pangkat 5. Coret. 3X sama dengan 5 orang 1. 3X sama dengan 4.
Ya nggak? Bisa, bener. Saya kirim jawabannya ke WA Bapak. Nah, ini aja di apa? Zoom aja ya. Oke, mantap. Betul. Nah, bawahnya, ayo. Nilai C agar sejajar. C agar garisnya sejajar. Tuh kamu putuskan dulu C-nya ya. Nah, jadi kalau misalnya gradien, berarti kan ini gradien garis. Bentar, Gradien Pak. Lagi nyoba, Pak. kan Y sembarangan apa? MX plus C kan? Nah, ini M-nya nih gradiennya nih. Berarti kalau Y sama dengan 3X plus 3, 13 gradiennya apa? M sama dengan 3. Jika garisnya sejajar, artinya apa? M2 sama dengan M1. Nah, dulunya ini. Ya nggak? Ada garis ini kamu cari gradiennya nih. Tapi kalau gradiennya itu bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0, maka M-nya sebenarnya apa? A per B. Ya. Berarti ini apa? A-nya, ini B-nya kan? Maka gradiennya apa? M sama dengan min A per B. Min A berarti min 4, B-nya min A-nya itu berapa? C kan? Min C per B. B-nya min 4. Sama dengan C per 4. Ini untuk si M2-nya. Jadi kan M1-nya 3. Karena sejajar jadinya apa tadi? Harus sama dengan. Berarti jadinya berapa derajat? Kita buat ya. Bapak, saya kirim lewat WA aja boleh Itu nggak? 12, Pak. 12. 3 per 4 sama dengan 3. 4 kali 3, 12. Gitu Pedra. Arti ya. Oh, saya dapet. Saya dapet juga jawabannya. Aja, zoom aja zoom. Aduh CD-nya aja. Terus saya kan pakai lab. Oh ya, Nih, terus kan Y1 sama dengan Y2. X kuadrat min X min 1 sama dengan 2X tambah 3. Nah, sekarang kamu makan dulu. Pindah ruas tuh ke kiri. Saya lupa, Pak. X min 2X min 1 min 3 sama dengan 0 itu kan. 3X min 4 sama dengan 0. Berarti ini kan dikali hasilnya min 4 tambah hasilnya min 3. 4 kali 1 min 4 tambah 1 kan. Iya. 4 X plus 1. Keluarin X sama dengan 4 atau mana min 1 kan. Hmm. Kan ada nih min 4 nih. Ini kan ada 4 kan, di sini kan 4 sama berapa kan. Iya. Ini salah satu, boleh ini, boleh ini. Ya, masuk aja.
Y sama dengan 11 kan. Di 4,11. Tiga aja. Terus gunanya nyari X4 atau X1 buat apa, Pak? Kan kalau min satu udah nih, salah satu titik kan, udah ada jawabannya min 1,1 kan. Ah, Tinggal empatnya ini kalau dimasukin ke Y hasilnya berapa gitu oh, kan. Jadi jawaban 12. Nah, nomor 5 bisa nggak? Tandanya nih, bisa nggak tandanya? Faktorin doang ini kan, dikalikan dengan 2, tambah min 3. Berarti min 2 kali min 1, min 2 tambah min 1. Min 2 X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Ya. Nah, ini pakai garis bilangan biar lebih akurat nih. 1, ini 2, uji 0. Uji X sama dengan 0, masukin ke sini, X kuadrat min 2. Min 3X plus 2, uji 0. 0 kurang 0 tambah 2. Jadinya berapa? 2. Nah, 2 ini apa? Positif kan? Uji X sama dengan 0. Artinya 0-nya di mana? Di sini kan? Ya nggak? Saat uji X sama dengan 0, hasilnya positif. Maka di sini positif, ini negatif, ini positif. Berarti, kenapa nolnya di situ, Pak? hah? Kenapa nolnya di situ? Ini 1, 2. 0-nya di mana? Di sini kan? Nggak mungkin di sini kan? Oh ya, oke. Garis bilangan ya. Nah, karena hasilnya positif, bahkan ini positif. Lebihnya gimana? Gimana katanya? Positif, negatif, positif. Ini ya, teknik sini aja. Ke arah negatif, ini ke arah negatif. Ini juga negatif kan? Maka HP-nya menurut saya itu adalah X. Nih, kan diantaranya kan X kurang dari 2. Oke, ya. Berarti ya, Jaki Petra. Petra dapat nggak? Saya mau kirim lewat WA. Dapat berarti ya. Tapi saya nyobain option satu-satu. Hmm. Jangan kelamaan. Kayak gini aja tuh. Gitu pas saya. Kan karena ini sini ya. Hmm. Nah, kalau dia diantaranya, ini HP-nya itu ini. Oh, berarti X-nya di situ. Tengah-tengah. Hmm. Oke. Ya, kalau misalnya mintanya lebih kecil, ya atau misalnya di sini soalnya itu adalah X kuadrat min 3X plus 2. Kan dimintanya lebih besar kan ya, maka arahkan ke arah positif nanti di sini. Ini satu di dua, positif negatif positif. Arahkan ke arah positif jadinya X-nya kurang dari satu atau X-nya lebih dari dua. Oke. Bentuknya positif. Nah, ini mendekati berapa ini lihat lihat X-nya nanti sama dengan Y-nya. Ini kan Y-nya ya, yang tepat itu jawabannya yang A. Bapak saya X nggak ngerti. mendekati 3, ini lihat X mendekati 3 ini kan, X mendekati 3, Y-nya berapa dia? Oh, iya, iya, iya. Oke. Kan? Paham nggak tuh? 2 sini kan. Kalau X-nya 1 sama dengan 0, kan nggak ada 0 di sini.
X sebenarnya 3 sama dengan 2 ini kan ke atas tuh. Paham ya? Ini kan 3,2 nih di sini titiknya. Berarti gajah. Paham, Pak. 7 tentang lingkaran. Lalu, oh, pusat lingkaran. Jadi kalau ada, ini kan persamaan lingkaran namanya. Ini PL, persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Mencari pusatnya gimana, Pak? Pusatnya itu adalah apa? Min setengah A, min setengah B. Jadi kan pusatnya berapa? Min 5,7 kan? Nah, nanti dapat A-nya, dapat B-nya. Ya kan? Dapat A sama B-nya ini kan. Terus radiusnya 7 jari-jarinya. Jari-jari sama dengan akar dari seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. Kan? Nah, coba silakan. Coba dulu tuh. Berarti kalau kayak gini A-nya berapa? Kan min setengah A, min 5 kan? Ya, min setengah A sama dengan min 5. A-nya berapa? 10. Tinggal kali silang doang kan? Terus min setengah B sama dengan 7. Maka B-nya berapa? Min 4 belas. Kan ini kali silang sini kan? Ngerti gak Jaki? Beda. Itu min setengah dari rumus emang, Pak. Min setengah B. Rumusnya ini juga rumus nih. Mencari pusat dan jari-jari. Oke. Nah, jari-jarinya di sini berapa? 7 tadi kan? Iya. Ya gitu langsung masukin ke sini nanti. AB-nya masukin ya. Bagus. Oke, mantap Pedro dijawab juga. Ini 7. Akar dari seperempat A kuadrat bagi 25 ditambah 196 bagi 4. 96 bagi 4 berapa? 4. 49 ya. Kan 7 sama dengan 7 kuadrat buat 9. Bener nggak? 196 bagi 4 bener nggak tuh? Bener kan? Oh, A tambah C. Berarti kan 25 tambah 49 dikurang C. Berarti ini kayaknya kurangan 25. A tambah B tambah C. 10 tambah 14 tambah 25. 21. Pusatnya sama kayak kan caranya kan. Pusatnya kan sama dengan A, B ya. Ya, min seperempat A. Min setengah A, min setengah B kalau pusat tadi ya. Min setengah A, min setengah B. Min setengah Ali min 4, min setengah Ali min 6.
sama dengan A, B-nya berapa? 2,3. Ya, Min 4 tambah 6 dari mana, Pak? ini yang tadi. Oh, Udah mesti min setengah A, min setengah B kan. Nah, katanya gini, 2,3 ini ditranslasi oleh apa? Ditranslasi oleh 4,3, ini bacanya gitu ya. Oleh 4,3, ini nanti eh, ini hasilnya berapa? Kemudian direfleksikan terhadap atau dirotasikan terhadap sudutnya 90 derajat. Kemudian dikembalikan lagi, kembali translasi lagi ke 4,3 lagi nanti. Nah, kalau ditranslasi, itu kan tinggal ditambah aja ya, translasi itu. Jadi tinggal ditambah, jadinya berapa tuh? itu tambah 2,3, Pak. Hmm. 4,3. 6. Jadi pusatnya benar 2,3 ya, 2,3. Kemudian, oh ini kembali, berarti ditranslasikan dulu ya. 2,3 ditranslasikan jadi berapa? Dicerminkan dulu. Dirotasi terhadap 90 derajat. 0,3 jadi titik P 6,6 ya. Kita dulu deh. 2,3 dirotasi ternyata ya. Rotasi 90 derajat jadinya berapa tuh? Rotasi. Singkat gak nih materi transformasi geometri? Jadi nanti pencerminan ya, ini matriksnya bisa terus ini deh. Ini kalau pencerminan, kalau rotasi itu, oke, rotasi itu apa? X aksen Y aksen sama dengan cos alpha sin alpha min sin alpha cos alpha x y. Ini ya. Kan sudah 90 derajat nih, pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat, yang sering keluar ya. Pi itu 180.
Kemudian 2/3 pi 270. Kemudian 2 pi. 2 pi itu 360 ya. Oke. Berarti yang pertama ini masukin rumusnya tadi apa? X aksennya aksen. Karena dia pi per 2. Cos 90. Sin 90. Min sin 90. Cos 90. X, Y. Cos 90, 0, 1. Min 1, 0. Kali X, Y. Jadinya berapa tuh? 0 kali X, X. Min 1 kali Y. Min Y ya. Kemudian 1 kali X itu X. 0 kali Y, 0. Jadi min YX. Ya tuh. Nah, dari titik awalnya itu tadi berapa? Pusatnya? Pusatnya itu adalah min 0 kali min 4 kan 2. 2,3. Nah, tuh. Pusatnya itu kan tadi berapa? 2,3. 2,3 ini berarti apa tuh? X, Y. Kemudian tadi min Y, X. Jadinya apa? Min Y, X jadinya apa tuh? Agar pusatnya 2,3 menjadi pusat koordinat. Berarti min 3,2 ya? Kalau ini maksud soalnya, oh, maksud soalnya jangan-jangan langsung pakai pusat A, B kali ya. Jadi beda lagi nih kalau dia pakainya pas pusat A, B, nanti rumusnya ini. Ingat rumus translasi ya. Rotasi kalau dia A, B. Nah ini rumusnya. Pedro udah belum? Jadi kerjaan ini. Saya tapi nggak yakin jawabannya benar. Ini kan yang 0,0 pusatnya kan. Dia langsung pakai rumus ini ternyata ya. Karena dia ada pusat nih. Di soalnya itu pusatnya 4,3 dan sudutnya 90. Sudutnya 90 derajat. Pusatnya bukannya 2,3 Hmm? pusatnya. Hmm. Jadi dari titik pusat ini masuk ini. Ini pusat kan gini ya. Ini titiknya nih, titik yang mau dirotasikan ini. Hmm. Ya. Kalau ini kan pusatnya 0,0 nih kalau rumusnya ini kan. Hmm. Karena ini rumus yang pusatnya A, B. Ini pusatnya A, B. Pusatnya A, B berarti ini A, ini B-nya gitu. Titiknya yang mana Pak? Titiknya itu X, Y-nya mana? Ini 2,3 ini nanti 2,3. Hmm. Ikan cos 90 sin 90 min sin 90 cos 90 X min A. X-nya 2 dikurang A, A-nya 4. Hmm. Y min B. Y-nya berapa? Ya. 3 dikurang 3 ditambah AB. A-nya 4, B-nya 3. 0, 1 min 1, 0. Min 2, 0. Tambah 4, 3. Ya, 0 kali min 2, min 2. Min 2 tambah 0 kan? 2 tambah 0.
43. Ya. Jadi berapa tuh? Jadi jawabannya kebalik nih. Min 2 tambah nol berapa? Min 2 tambah nol. Min 2 tambah 4 2. 2, min 2 tambah nol min 2 tambah 3 1. 2,1. Coba-coba. Titik C adalah, kan titik C adalah, nah ini titik C nih harusnya, bener nih. Kan titik C kan dari sini kan, pusatnya kan. Misalkan R menyatakan rotasi terhadap titik P besar sudut theta. Jika C adalah lingkaran, C-nya lingkaran kan berarti ini C-nya. Titik. Atau ini sudah ininya kali ya. Ini nggak ada jawabannya. Coba kalau misalnya pusatnya itu kebalik, pusatnya yang ini ada nggak tuh? Kan tadi kan 0, 1, min 1, 0 kan. X min A-nya kebalik coba. Ini jadinya pusatnya di berapa? 2,3 kan. Ini yang 2, ini yang 3, A-nya 2, B-nya 3 kan. Coba kita coba ya. X min 4, 4 kurang 2, 3 kurang 3. Ditambah A-nya 2, 3. Ini ada nggak? 0, 1, min 1, 0, 2, 0, 2, 3 ya. 0 kali 2, 0 kali 2, 0. Ini udah bener sih. Enggak lah. Tadi Bapak cuma itu kali. bukan min 2,0 Pak. Ya, ini udah bener nih. Ini cuma Iya, 0 kali min 2, 0. iya, 1 kali 0, 0 kan. iya. Jadi nggak teliti ya. 0 tambah 0 berarti kan. 0 tambah 0. Ya nggak? 1 kali min 2, 0 kali 0, 0 ya. Berarti 4,1 kan. Hah? Ya. Ya. Jadi di sini kalau dibuat bagan, di mana pusatnya itu adalah tadi pusat 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 rotasinya. Pusat rotasinya P 4,3 dan sudut tetanya adalah 90 derajat serta titiknya itu 2,3. Ini dapat dari lingkarannya yang minus setengah A, minus setengah B. Paham nggak nih? Bapak, kalau di apa namanya? Bentar, saya kirim cara saya ke Bapak deh. Hmm. Tapi rumit, tapi saya ngerti. Tapi bentar, saya kirim. Yakin ini ngerti aja kamu aja. Ngerti, Pak. Oke, satu nih. Kan 1,1. F1 sama dengan 1. F2 berapa? Kan ini 2, min 0,5. Min 0,5.
1 kurang 0,5 berapa? 0,5. Paham nggak? Gampang ya. Jaki Pedra ini gampang kan? Ngerti ya ini. 9 tadi jam. Oke, 10 coba. Bisa nggak 10? Bisa nggak Pedra 10? Jadi, Bisa, bisa, Bapak bisa. coba dulu. Coba. Terus ini gampang ya. Si F, masukkan F ke dalam G, 2x min 1, kan F-nya 2x min 1 dikuadratkan kan? Ganti X sama dengan 4, 4 kurang 1 kuadrat, 2 kali 4, 8, 8 kurang 1, 7, 7 kuadrat, plus 9. F, GX, GX-nya kebalik. F, 2x kuadrat, 1, 2 dikali 4 kuadrat, kan? Cium. Terus cium sama kaki, katanya AB sama dengan CD. Kelilingnya 76. Sudut ADC 3/5. Ini katanya. Nah, berarti segitiga ADC. Hmm? Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Hmm. AD sama dengan BC. Oh, dengan segini ya. Mencari K-nya itu kan kelilingnya itu kan tambahin semua ya. Tambahin semua berarti AB tambah BC tambah CD tambah DA. Ya. Hmm. Ini misalnya sebenarnya kita misalkan S gitu ya. Sin ADC kan ini kan. Sin sudut ADC. Sin sudut ADC. Berarti segitiga ADC ini kan. Tinggi per sisi miring. Sin theta. Depan per miring. Demi. Nah, ini berarti S-nya berapa? Kali tinggi. Ini kan tingginya kan misalnya. Ya ini tingginya ya. Sin theta apa berarti? Sin theta.
D, D-nya T, D-nya itu T, miringnya itu adalah si AD. 3/5 sama dengan T per AD-nya itu S. Maka tingginya 3/5 S nanti ya. Atau 3/5 X lah ini ya, kita misalkan X. 3/5 X ya. Nah, berarti kalian 76 tadi kan ya. AB-nya berapa? AB-nya 11, CD. CD, BC sama AD sama ya. Sama-sama X kan. Karena dia trapesium sama kaki tuh. AD sama BC sama-sama X. Tambah X tambah CD tambah X sama dengan 76. Udah tambah X ini maksudnya ya. Berarti berapa tuh? 2X tambah 11 tambah CD sama dengan 76. CD-nya berapa? 76, 76 dikurang 11 dikurang 2X. 65 dikurang 2X. Ya nggak? Paham ya? Nanti lo trapesiumnya apa tuh? Setengah dikali jumlah sisi sejajar kan AB tambah CD dikali tinggi kan? Tinggi. AB-nya berapa tadi? Ada kan? Kan AB-nya 11 sudah ada. Tinggal cari si CD-nya ini. Kayak cari CD-nya gimana tuh? Pedra Jaki. Dapat berapa? Nah, kamu tarik garis aja segitiga lagi nih. Dan ini sama ini. Kan? Alasnya adalah CD. Oh, alas yang ini ya. Hmm, di sini P. Ini P gitu ya. Dengan 2S dikurang 11. Gimana tuh? Berarti apa tuh? P-nya berapa? Bisa nggak P-nya? Mencari P-nya gimana? A, B, C, D, E, F gitu ya misalnya kan. D, E, ya nggak? Ditambah F, C sama dengan C, D dikurang A, B kan? Ya nggak? Ini kan D tambah F, C kan? Sama dengan C, D secara keseluruhan dikurang A, B-nya. C, D-nya berapa? D-nya apa? P tambah P kan? 65 min 2X. AB-nya apa? 11. Ya nggak? 2P sama dengan 65 kurang 11, 54 min 2X. Sama-sama bagi 2 dulu. P sama dengan
54 bagi 2, 27. Min 2x bagi 2 itu x. Itu P-nya dapat ya. Ini P-nya dapat. 27 min x. Ya. Nah, dari segitiga ADE ini, tercipta apa? Segitiga siku-siku ini kan. Ya, tuh. Ya, berarti T-nya berapa nih? Pitagoras ini kan ya. T-nya berapa berarti? T kuadrat sama dengan berapa nih? T kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurang DE kuadrat. Ya nggak? AD-nya X kuadrat min 27 min X kuadrat. Ya nggak tuh? Nah, T-nya berapa T-nya? 3/5 X kuadrat kan? Kan tadi 3/5 kan? T-nya 3/5 X kan? Ya nggak? Udah nanti dapat nih ininya T-nya tuh. Jadi berapa tuh? 27 min X kuadrat sama dengan X kuadrat min 9/25 X kuadrat kan? 27 min X kuadrat sama dengan, ini kan satu nih. Satu itu kan 25/25. 25 kurang 9, 16. 16/25 X kuadrat. Ya nggak? Jadi 27 min X ini diakarkan. Ini kalau diakar berapa? 16 diakarin jadi berapa? 4 kan? 4/5 X. Ya nggak tuh? Maka X-nya berapa? 27 sama dengan 4/5 X tambah X. 27 sama dengan 9/5 X. Paham kan? Ini 1, 27 bagi 9, 3. 3 sama dengan 1/5 X. X-nya berapa? 15. Nanti nggak, Jaki? Pedra. Berarti Pak. Ya, X-nya 15 kan? Masukin ke sini. Berarti AB-nya udah ada tadi 11. Oh ya, P-nya jadi berapa? Kalau X 15, maka P-nya berapa? 27 kurang 15. 12. Artinya CD-nya berapa berarti? P tambah 11 tambah B kan? 12 tambah 11 tambah 12. 24 tambah 11, 35. Nah, CD-nya 35. 35. T-nya berapa T-nya? T-nya 35 X tadi. 35 dikali 15. Terus bagi 5, 3, 3 kali 3, 9. Jadi 9. Setengah dikali 46, berapa? Bagi 2, 23. 23 kali 9, 207. Tahu nggak Penta? Jadi, Bentar, Pak. mari pahami dulu. Oh, sambil nyatet ya, Pak. Oke, sampai saya catat aman. Ini harus di
Ini total semua nilai X ya. Berarti ini kan kalau sifat log penjumlahan jadi apa? Log A, misalnya A log B, tambah A log C, sama dengan A log B kali C. Ini logaritmanya. Nah, sekarang ini kamu tambahin semua nih. 3 log X min 3 dikali X kuadrat min 16 sama dengan 3 log 12 X plus 4 ya kan? Ini bisa coret aja 3 lognya. Berarti apa? X min 3 dikali min 16 sama dengan 12 X plus 4. Ini kalau difaktorin jadi apa? X min 4, X plus 4 sama dengan 12 X plus 4. Ya kan? Jadi coret, coret. Ya kan tuh? Ini X min 3, X min 4 sama dengan 12. X kuadrat min 4X terus min 3X plus 12 dikurang 12 sama dengan 0. Ya, coret-coret X kuadrat min 7X sama dengan 0. Ya, berarti apa? Kalau dimasukin difaktorin X juga kurung X min 7 sama dengan 0, ya kan? Nah, X-nya sama dengan 0 atau X sama dengan 7. Pilihnya yang 7 ya. Kenapa? Kalau masukin X sama dengan 0, substitusikan ke log X min 3. Berarti 3 log 0 kurang 3. 3 log min 3. Kan dia tidak boleh negatif. Ya, tidak boleh negatif. Kalau masukinnya 7, negatif nggak? 3 log X min 3 berarti 3 log 7 kurang 3. 3 log 4 kan? Paham nggak Pedra? Jaki kayak ini. Bapak, saya kirim ke WA boleh nggak? Paham, Pak. Jarak ini kan ada X1, Y1 kan? R-nya itu apa? Akar dari minus 1 kuadrat, Y2 minus 1 kuadrat, kan akar 27 ini kan? X2 berarti 3 dikurang 2 dikuadratkan, Z2-nya C kurang 9 kuadrat. 1 kuadrat, 1 tambah 1 tambah C min 9 kan? Nah ini kita kuadratkan aja, kan 27. Kuadrat akarnya kan? 1 tambah 1, 2. Berarti 27 dikurang 2 sama dengan C min 9 kuadrat. 25 sama dengan C min 9. Ini diakarkan. Jadi plus minus 5 sama dengan C min 9 kan? Jadi kalau 25 diakarkan, itu ininya plus minus 5 ya. Bisa plus bisa min maksudnya. Yang pertama 5 sama dengan C min 9 atau 5 sama dengan C min 9. 5 tambah 9 sama dengan C, C-nya 14 atau ini
5 tambah 9 sama dengan C. C-nya sama dengan 4. Syaratnya apa? Di sini mintanya C-nya kurang dari 9, yaitu 4 kan. Habis dibagi artinya apa? Habis dibagi artinya sisanya sama dengan 0. X min 2 kalau dikeluarin jadi berapa? X sama dengan 2. Artinya apa? 4 kali 2 pangkat 3. 3 kali 2 kuadrat dikurang 2 sama D dikurang K sama dengan 0. Sisanya 0 tuh ini maksudnya ya. Sisanya 0. Jadi berapa tuh, Kak? Beda dapat nggak? Belum. Masih ngitung, Pak. Saya dapat 44. Saya kirim WA. Jadi ini 4 kali 8, 3 kali 4, 32 tambah 12, 4 minta, banyak berapa? Ya, ngerti gak Jaki? Ngerti, Pak. Coba fisika satu lagi deh ya. Fisika satu lagi deh. Mau dikirim ya catatannya ya. Hmm. Konstan artinya apa? Artinya tidak punya percepatan. Oke. Sigma F-nya sama dengan 0. Oke, mantap. Nah, sigma F sama 0 kan? Tahu nih A-nya sama dengan 0. Masuk aja berarti apa? Gaya 9,5 ke kanan berarti yaitu apa? F tambah 9,5 yang satu lagi kiri dikurang 7,6 dengan 0. 7,6 tambah 1,9 sama dengan 0. F-nya berapa? Artinya apa? Arahnya ke kiri. Ya, paham ya?